손잡을까요? 지난 날은 다 잊어버. Kita lanjutkan lagi ya adik-adik ke nomor 6. Ini yang di bagian 2 ya, nomor 6 sampai 10. Nah, sebelumnya kakak ingatkan lagi ya, jangan lupa like, komen adik-adik, dan yang terpenting subscribe adik-adik. Biar nanti kalau ada video-video terbaru, kalian tetap dapat notifikasi dan bisa belajar bersama-sama lagi, oke? Oke, kita lanjut ke nomor 6. Hasil dari 3 akar 48 dikurangi 2 akar 75 ditambah akar 192. Nah, kakak ingatkan lagi adik-adik. Apa? Betul. Dikecilkan dulu, ya kan? Nah, ini akar 48-nya kita kecilkan, akar 75, akar 192. Bisa kan? Kalian cek video-video kakak sebelumnya ya. Di situ ada tentang akar dan pangkat. Bagaimana cara mengecilkan akar. Gitu ya. Kalian bisa gunakan pohon faktor. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini 3 kali akar 48. Ya, akar 48 kalau kalian cari nanti hasilnya 4 akar 3 adik-adik. Kemudian kita kurangi 2 kali akar 75. Kalau kalian cari nanti ketemunya 5 akar 3. Ditambah akar 192. Akar 192 itu 8 akar 3. Begitu ya. Nah, ini kita hitung. Jadi 12 akar 3 dikurangi 10 akar 3 ditambah 8 akar 3. Nah, kalau sudah akar 3 semua gini enak adik-adik. Kalian tinggal lihat bilangan-bilangan pokoknya aja. Jadi 12 kurangin 10 berapa? 2 kan? 2 ditambah 8 berapa? 10 kan? Nah, jadi hasilnya 10 akar 3 yang D. Nah, ini mudah adik-adik nomor 6 ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Perhatikan gambar pola berikut. Nah, untuk pola adik-adik ya, ini triknya nih ya. Makanya kalian harus ikutin pelan-pelan satu-satu ya, karena kadang di setiap soal itu kakak sisipkan tips dan triknya. Oke. Nah, untuk pola bilangan seperti ini ya, itu kalau hanya sedikit adik-adik ya, itu kalian manual aja adik-adik. Daripada kalian cari pakai rumus, aduh malah nanti kalian tambah pusing untuk carinya ya. Seperti ini. Di sini kan segitiga ungu pada pola ke-10. Ya, kita manual aja nggak apa-apa ya. Kita cari yang ungu. Nah, ini yang ungu kita hitung dulu. Yang ungu berapa sih? Yang pertama 3. Kemudian berapa? 6. Berapa lagi? 10. Kemudian berapa lagi tuh? 15 gitu kan. Nah, ini baru ada 4 adik-adik. Kalau 10 ya kita lanjut aja. Kita lihat nih. Ini tambah 3. Ini nambah 4, ini tambah 5. Kemudian kita tinggal tambah 6 aja berapa? 21 gitu kan. Kemudian habis itu berarti tambah 7 berapa? 2, 8. Tambah lagi tambah 8, 36. Kemudian tambah 9, 45. 45 ditambah lagi 10, 55. 55 ditambah lagi 11, 66. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini sudah yang ke 10, 66 berarti yang satu salah gitu ya. Kemudian kita cek lagi yang kedua. Banyak segitiga putih. Nah, ini yang putih nih. Oke, kita hitung yang putih sekarang adik-adik. Yang putih kita lihat nih, ada 1, kemudian berapa lagi tuh? 3, 6, 10. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kita cek nih. Ini nambah 2, nambah 3, nambah 4. Berarti habis ini nambah 5 adik-adik. 15 gitu kan. Kemudian tambah 6, 21. Tambah 7, 28. Tambah 8, 36. Tambah 9, 45. Tambah 10, 55. Nah, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Putih yang ke-10, 55. Betul berarti adik-adik ya? Atau? Ya, 2 betul nih. Oke. Kemudian yang ketiga. Selisih banyak segitiga putih dan segitiga ungu pada pola yang ke-10 adalah 10. Nah, ini segitiga ungu dan putih pola ke-10. Kan yang ini nih. 2 ini kan. Selisihnya berapa? 10. Apa iya? Kita cek berarti 66 dikurangi 55. Berapa itu adik-adik? 11. Salah yang ketiga. Kemudian yang keempat, selisih banyak segitiga putih dan ungu pada tiap pola akan membentuk barisan bilangan. Iya, betul. Jadi 2 dan
4. Yang D. Yang D ya adik-adik ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 8. Oke, nomor 8, Bank DIY menerapkan standar pelayanan yang cepat dan efisien dengan waktu pelayanan yang sama untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan. Chandra, Dewa, dan RD akan membayar pajak bumi dan bangunan dengan nomor antrian dan dilayani oleh bank sebagai berikut. Nah, di sini ada Chandra ya, kartu antriannya itu nomor 6 ini adik-adik ya. Waktu pelayanan jam 8.30. Kemudian Dewa itu nomor 21 itu jam 10. Nah, si RD ini mendapatkan nomor urut 40, maka RD akan mendapatkan pelayanan sekitar pukul berapa? Oke, kita tulis dulu adik-adik ya. Ini nomor 6, itu dilayani jam 8.30, gitu kan. Kemudian yang nomor 21 itu dilayani jam 10, adik-adik. Nah, si RD ini dapat nomor urut 40, adik-adik. Ya, ini akan dilayani jam berapa nanti? Oke, kita mau hitung dulu adik-adik. Yang sudah diketahui dulu aja. Ya, kita lihat selisihnya nih. Dari nomor 6 ke nomor 21. Itu selisihnya ada berapa adik-adik? 15 ya. Nah, berarti ada 15 nomor antrian. Itu dilayani dalam waktu berapa menit? Kita cek. Jam 8.30 sampai jam 10. Itu berapa menit? Kita hitung ya. Berarti jam 10 dikurangi jam 8.30. Jangan kebalik loh adik-adik ya. Dikurangi. Yang besar kurangi yang kecil. Oke, karena ini nggak bisa ini pengurangan jam ya adik-adik, ingat ya. Kalau pinjam 1, berarti di sini 9, di sini jadi ditambah 60. Gitu ya. Nah, 60 ditambah 0, berarti kan 60 nih. 60 dikurangi 30, kan 30 nih ya. 1 jam 30 menit selisihnya tuh. 1 jam 30 menit itu berarti 1 jam itu 60 menit, ditambah 30 menit berarti 90 menit. Berarti ini 15 itu dilayani dalam waktu 90 menit adik-adik. Kayak gitu. Oke, ya. Nah, berarti kalau 40 nanti jam berapa? Oke, kita cek dulu ini. Dari 21 ke 40 itu ada berapa nomor antrian? 19. Gitu kan? Ya, kita cek dulu nih per nomor aja ya. Jadi kalau tadi 15 dilayani dalam 90 menit, berarti per nomor atau satu nomor itu dilayani selama berapa lama nih? Kita hitung berarti 90 kita bagi 15 aja nih. Ketemu hasilnya 6 menit berarti. Nah, setiap nomor antrian itu berarti pelayanannya dalam jangka waktu 6 menit. Gitu adik-adik. Nah, padahal dari 21 ke 40 itu ada 19 nomor antrian. Gitu kan? Berarti si RD harus menunggu berapa lama? Ya, 19 kita kalikan 6 menit adik-adik. 19 kalau kita kali 6 itu ketemunya 114 menit adik-adik. Ini kita jadikan jam aja biar lebih mudah nih. 1 jam kan 60 menit. Kalau 114 menit berarti ini adalah 1 jam lebih 54 menit. Gitu adik-adik. Gitu kan? Nah, 1 jam 45 menit dari jam 10. Berarti kita tinggal tambah 10.00 ditambah 1 jam 54. Oke, hasilnya adalah 11.54. Jadi jawabnya yang A. Gitu adik-adik ya. Itu untuk nomor 8. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Lanjut lagi ya ke nomor 9 ya. Ibu Warni membeli 5 kardus mangga harum manis dengan berat 20 kg setiap kardus. Jadi setiap kardusnya 20 kg. Kalau 5 kardus berarti total ada berapa adik-adik? 5 dikali, betul, dikali 20. Berapa jadi? 100 kg. Gitu ya. Dengan harga 1 kardus 300.000. 1 kardus harganya 300.000. Kalau beli 5 kardus berarti dia harus mengeluarkan uang berapa? 1.500.000, ya kan? Jadi 1.500.000 ini dia dapat 100 kg, gitu kan? Ngerti ya adik-adik ya? Oke, kita lanjut lagi. Mangga ukuran besar, yang besar nih ya, laku terjual 30 kg. Mangga ukuran sedang 40 kg dan mangga ukuran kecil 24 kg. Berdasarkan keterangan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita lihat pernyataan yang A dulu. Persentase keuntungan. Oke, kita mau nyari persen untung.
yang diperoleh Bu Warni dari hasil penjualan tersebut mencapai lebih dari 20%. Kita cek untuk cari persen untung, berarti kita harus tahu apanya? Betul, harus tahu untungnya dulu. Oke, kita cek dulu. Untung nggak? Tadi dia kan mengeluarkan uang 1.500.000, ya kan? Nah, ini kita sekarang lihat dulu dia dapat uang berapa untuk bisa cari untungnya ya. Oke, yang besar laku terjual 30 kilo. Yang besar tentu saja yang paling mahal. Yang ini ya, 22.000. Jadi kita cek dulu nih yang besar. Yang besar itu berarti 30 dikali 22.000 ya. Oke, hasilnya berapa di sini? Berarti 660.000 dia dapat uangnya nih. Dari yang besar. Kemudian yang sedang harga 18.000 berarti kan adik-adik ya. Yang sedang terjual 40 nih kan, 40 kg. Kita masukkan berarti 40 dikali 18.000. Oke, hasilnya berapa ya? 720.000. Itu adik-adik. Kemudian lagi yang kecil sekarang. Yang kecil laku terjual 24 kg. Berarti nanti 24 gitu ya. Dikali, nah yang kecil itu 16.000. Kita kalikan 16.000 adik-adik. Ini hasilnya adalah 384.000. Kayak gitu adik-adik. Ya. Ini uang yang diperoleh Bu Marni nih, gitu kan? Nah, berarti total dia dapat uangnya, total pendapatan gitu ya. Total pendapatannya adalah, nah ini berarti kita jumlahin semua nih. Ini kita jumlah semua. Hasilnya adalah 1.764.000. Kayak gitu adik-adik. Nah, karena tadi kita mau cari persen untung, berarti kita harus hitung dulu untungnya. Berarti untungnya Bu Warni berapa ya? Berarti cari untungnya ya tinggal 1.764.000 kita kurangi ya. Kita kurangi 1.500.000 gitu. Jadi untungnya berapa adik-adik ya? Untungnya adalah 264.000 adik-adik. Ini untungnya. Nah, kalau mau cari persen untung, ya sama kayak tadi kan. Yang sudah sering ngikutin pelajaran penjelasan dari saya pasti tahu. Untung, gitu kan. Per mula-mula berapa? 1.500.000 dikali 100%. Nah, ini kita coret 3 nih. Kemudian coret 2 dulu sama ini. Dan kalian sederhanakan aja ya adik-adik. Nanti ketemunya adalah 17,6%. Itu untungnya. Jadi kalau yang A di sini dia bilang lebih dari 20%, ya salah. Gitu kan. Kemudian yang B. Hasil penjualan mangga tersebut, Bu Warni memperoleh keuntungan sebesar 246. Salah ya adik-adik. Di sini 264. Hati-hati loh ya. Ini angkanya tinggal cuma dibalik tok ini. Jika mangga ukuran besar dan sedang saja yang terjual, jadi besar dan sedang saja, Bu Warni sudah mendapatkan keuntungan. Kita coba cek. Kalau cuman, nih ya, sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, kalau cuman yang besar dan yang sedang saja, gitu ya, berarti kita jumlahin aja tuh. Berapa hasilnya adik-adik. Oke, yang ini kita hapus dulu. Yang persen untung tadi ya. Kita hapus dulu. Oke. Kalau yang sedang sama yang besar saja, berarti 660 nih. Ditambah 720.000. Nah, oke. Ketemunya 1.380.000. Sudah untung belum? Belum, ya kan? Dia tadi belinya 1.500.000 adik-adik. Kalau dapat uangnya cuma 1.380.000, ya berarti belum memperoleh keuntungan. Kalau ini sudah, ya berarti salah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang D. Jika mangga yang tersisa, ya adik-adik ya, dijual dengan harga 15.000, seluruh keuntungan Bu Warni mencapai 354.000. Oke, kita coba lihat dulu sisanya berapa mangganya itu ya. Tadi Bu Warni belinya berapa kilo? 100 kilo, ya kan? Nah, yang besar laku 30, yang sedang 40 kg, berarti ini sudah 70 kg. Kemudian yang kecil laku 24 kg, berarti berapa?
94 ya kan. Berarti sisa mangganya masih ada berapa kilo, kita hitung dulu. 100 dikurangi 94 berarti ada 6 kilogram. Gitu toh adik-adik. Nah, kalau per kilonya dijual 15.000, berarti 6 kita kalikan 15.000 tuh. Ketemunya 90.000. Nah, kita mau nyari apa? Mau nyari seluruh keuntungan Bu Warni gitu ya. Tadi adik-adik kalian boleh majukan sedikit videonya kalau lupa. Tadi untuk mangga yang besar, sedang, dan kecil ini aja, dia sudah dapat untung loh adik-adik. Untungnya berapa? 200, berapa tadi ya? 64.000. 264.000 gitu kan. Untungnya untuk jual. Nah, ini ketambahan sisanya dijual lagi sama dia. Ya berarti seluruh untungnya tinggal kita tambahin aja. 90.000 ditambah 264.000. Karena yang sisa mangganya ini semua penjualannya sudah termasuk untungnya berarti. Ya kan? Gitu. Jadi totalnya ini kalau kalian jumlahkan nih, ketemunya adalah 354.000. Ya, berarti betul. Berarti seluruh keuntungannya 354.000. Betul. Jadi jawabnya yang D. Itu adik-adik untuk yang nomor 9 ya. Kemudian kita ke nomor 10. Memanfaatkan promo akhir tahun 12.12, Jus berencana membeli tas secara online dari marketplace yang ada. 3 toko memberikan harga dan penawaran yang berbeda. Ya, kita lihat dulu adik-adik. Di sini 700.000 semua harganya. Ya kan? Nah, harga awalnya 700.000 semua. Kemudian di sini yang toko A itu 35% off, artinya diskon ini ya. Ini artinya diskonnya 35%. Kemudian di sini sale itu juga diskon sama aja dari toko B. Itu 30% plus 10%. Itu artinya nanti kita dapat diskon 30% dulu. Nah, nanti kita hitung dulu berapa, baru nanti didiskon tambahan lagi 10% gitu adik-adik. Kemudian yang toko C itu cashback. Cashback itu jadi tinggal dikurangin aja. Ya, nggak pakai persen-persenan. Pokoknya 700.000 cashback itu uang dikembalikan 250.000. Gitu maksudnya. Ya. Nah, kita baca lagi. Berdasarkan penawaran tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Diskon yang diberikan toko B adalah 280.000. Oke, toko B ya. Kita cek dulu. Tadinya 700.000 kan. Oke, kita cari diskonnya dulu. Kita cari diskonnya. Diskonnya kan 30% awalnya kan. Oke, berarti 30 per 100 ini. Ya, kita kalikan 700.000 dulu. Oke, kita coret nolnya 2. Ya, berarti diskonnya aja berapa itu adik-adik? 210.000. Gitu kan. Ini diskonnya aja loh. Berarti pembayaran setelah diskonnya itu berarti 700.000. Harga setelah diskon ya. Dikurangi 210.000. Berarti harga setelah diskon yang pertama itu 490.000. Gitu kan? Nah, setelah ini adik-adik masih ada diskon tambahan lagi 10%. Nih di sini kan ada 10%. Ya, berarti kita hitung lagi diskon yang kedua itu 10% dari 490.000. Jadi bukan dari 700.000 gitu ya. Oke, ini kita coret 2 nolnya. Ketemunya adalah 49.000 gitu. Nah, itu diskonnya. Diskonnya ya. Nah, di sini yang yang dinyatakan itu diskon yang diberikan toko B. Ya sudah, kita hitung diskonnya aja adik-adik. Yang pertama diskonnya 210.000. Kemudian yang kedua diskonnya 49.000. Ya, kalau kita tambahkan, ini berarti toko B itu memberikan diskonnya tok nih ya. Diskonnya berarti berapa? 259.000. 259.000. Itu toko B diskonnya itu. Ya. Oke, jadi ini kalau 280 ini salah. Oke. Kemudian yang kedua, harga akhir yang dibayarkan toko A
sebesar 455.500. Kita coba cek dulu. Toko A itu memberikan diskon 35%. Kita cari dulu diskonnya, berarti 35/100. Kita kalikan 700.000 ini ya. Kita coret 2. Berarti diskonnya aja itu 245.000. Nah, berarti harga setelah didiskon, harganya berarti 700.000, kita kurangi 245.000. Jadi harga sekarang setelah didiskon, hasilnya adalah 455.000. Nah, ini harga setelah diskon dari toko A. Itu kan? Kita lihat, harga akhirnya 455.500. Salah, ada 500-nya ini loh adik-adik. Ya kan? Kemudian cek lagi yang nomor 3. Jika ditambah ongkir 12.000, harga akhir yang dibayarkan toko C 462.000. Nah, toko C ini gampang sekali ngitungnya, tinggal 700.000 karena cashback. Cashback itu uang dikembalikan. Ya, jadi tinggal dikurangi 250.000. Oke. Ini harganya jadi berapa adik-adik? 450.000. Nah, ini masih ditambah ongkir 12.000. Oke, kita jumlahkan aja. Berarti kalau ditambah ongkir adalah 462.000. Itu toko C. Sedangkan pernyataan yang ketiga tadi juga 462.000 ya. Betul, berarti yang ketiga ini. Nah, kalau ketiga betul biasanya 4 betul adik-adik. Ya, tapi kita mau coba cek aja dulu. Jika semua memberikan promo bebas ongkir, maka toko B memberikan harga yang paling murah. Ya, kita coba aja cek. Bebas ongkir nih. Bebas ongkir itu berarti toko C 450 aja kan. Yang toko A tadi 455 ini. Ya kan? Nah, toko B tadi diskonnya 259 itu berarti 700.000 ya. Kita kurangi 259.000. Oke. Toko B itu berarti 441.000. Dia jualnya nih, 441.000 nih. Maka toko B memberikan harga yang paling murah. Kita lihat lagi deh. Di sini toko C 450. 441 toko B. Toko A 455 ya. Betul, toko B yang paling murah ini. Jadi 4 betul, jadi jawabannya yang nomor 10 adalah D. 3 dan 4. Oke, sampai sini dulu. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang ketiga nanti nomor 11 sampai 15. Ya, jangan lupa adik-adik like, komen, dan juga subscribe